Dengan sayapmu ku akan berbakti di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Bangunan iman, Kau yang ku sembah, Yesusku, di saat kami tidak berdaya, ya Tuhan, ada Engkau Tuhan yang tetap beserta dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Mari sama-sama kita kepada Tuhan katakan dari awal pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ku percaya. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa percaya. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya.
kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini, kami buka hati kami kepada kebenaran firman yang akan memberkati, mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saudara kekasih, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom, saudara. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan cinta kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Untuk pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, mari siapkan Alkitab kita, saudaraku. Kita buka Alkitab kita yang akan memberkati kita pagi hari ini. Siapkan Alkitab saudara dan bukalah dari Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Roma 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan ini akan memberkati kita, saudaraku. Kalau sudah dapat, kita akan membaca. Saya akan membacanya dan saudara bersama dengan Nia akan membaca ayat yang kedua. Nanti ayatnya yang ke-14 kita sama-sama membacanya. Tuhan memberkati kita ya saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Ya sudah dibuka Alkitabnya, sudah dituliskan di kolom komentar. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya. Ya, bagikan setiap berkat firman Tuhan. Kolom komentarnya jangan hanya selamat pagi saudara, selamat pagi semuanya. Jangan hanya selamat pagi ya. Tapi apa yang memberkati saudara pada saat ini, tuliskan dan kolom komentar saudara untuk boleh nanti memberkati yang lain ketika yang lain itu mengikuti saudaraku di siang hari atau di malam hari. Karena kalau kita melihat view-nya lebih banyak yang mengikuti di siang hari setelah kita selesai seperti ini live-nya saudara. Ketika mereka membukanya dan mereka membaca, melihat apa yang saudara tuliskan itu saudara, oh itu memberkati mereka. Jadi tuliskan saudara kekasih di kolom komentar saudara setiap hal-hal yang menjadi berkat bagi kita. Jangan hanya selamat pagi, jangan hanya haleluya shalom, tetapi saudara kekasih itu juga boleh. Tetapi hal-hal yang sungguh memberkati kita saudara. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Setelah saya mulai, kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kebukaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang hendak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ayat yang ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yakni kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia,
Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14 sama-sama. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajari kita pada saat ini bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, dan bagaimana kita memberkati sesama. Bagaimana supaya kita dapat hidup tenang, damai sejahtera. Ada aturan-aturan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pada saat ini. Sehingga ketika kita melakukan firman Allah ini, Bapak Ibu, kita berbahagia, kita bersuka cita, kita tenang, dan kita damai sejahtera. Dikatakan dalam ayat yang pertama di sini bahwasanya kita harus patuh kepada pemerintah. Kenapa kita harus patuh kepada pemerintah, saudaraku? Karena pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Allah meminta kita, orang yang percaya kepada Tuhan atau seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, saudaraku, untuk taat kepada pemerintah. Kenapa kita taat kepada pemerintah, saudaraku? Karena pemerintah adalah lembaga yang ditetapkan, lembaga yang didirikan oleh Allah, saudara yang kasih, untuk sebagai wakil Tuhan, untuk melakukan saudara yang kasih, pembatasan-pembatasan tertentu untuk melindungi kita, saudaraku, sebagai akibat daripada dosa, saudara. Karena manusia itu telah berbuat dosa, kecenderungan manusia itu telah berbuat dosa, selalu ada kecenderungan di hati manusia itu untuk berbuat dosa. Maka Tuhan membuat pembatasan-pembatasan, saudaraku, supaya pembatasan-pembatasan tertentu itu untuk melindungi kita, saudara yang kasih, dari kekacauan. Untuk melindungi kita dari kekacauan, dibuat pembatasan-pembatasan, saudara yang kasih, dari pelanggaran hukum, saudara ya. Dan Tuhan menetapkan pemerintah itu, pemerintah sipil, saudara yang kasih, ya, sebagaimana halnya seluruh halnya yang ada dalam dunia ini di bawah hukum Allah. Ya, pemerintahan sipil dan pemerintahan seluruh yang ada di bumi ini, saudara yang kasih, itu di bawah pemerintahan Allah. Jadi Allah telah menetapkan pemerintah, saudaraku, sebagai pelaksana lembaga keadilan. Nah, untuk mengatasi dan menghukum yang salah, juga untuk melindungi yang benar, melindungi yang benar. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu berdoa bagi pemerintah kita supaya mereka terus ada dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Nah, supaya mereka tidak menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Bagaimana kalau mereka tidak menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Setiap orang, saudara kekasih, Tuhan telah memberi hati nurani, dan kebenaran itu ada di dalam hati nurani setiap orang, saudara yang kasih, yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, dikatakan di sini, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, perlu kita berdoa. Makanya di doa pagi kita ini, pertama-tama kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan sepanjang malam. Tuhan berikan lagi hari yang baru bagi kita pada saat ini, 14 Agustus 2021. Ini tidak akan terulang lagi besok. Tahun depan tidak akan terulang lagi. Tuhan memberikan waktu ini kepada kita. Kita sehat. Banyak orang pada saat ini
yang tidak bisa menikmati hidupnya, tapi kita bersyukur kita bisa menikmati hari kita. Bangun dengan tubuh yang segar, kita bisa bernapas dengan baik, dengan lega. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kenapa kita harus berdoa? Untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk teman-teman, untuk bangsa-bangsa. Karena itu adalah perintah Tuhan. Itu adalah perintah Tuhan. Dan kemudian yang kedua dikatakan untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup dengan tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita doakan presiden kita. Kita doakan pemerintahan kita. Ada orang berpikir, ngapain kita berdoa untuk presiden? Mereka sudah tenang-tenang aja di situ. Ngapain kita berdoa untuk pembesar-pembesar itu, pemerintah itu? Banyak uang mereka. Mereka terhormat. Firman Tuhan berkata, naikkan doa, naikkan, saudara yang kasih, naikkan permohonan, naikkan doa syafaat, naikkan ucapan syukur. Syukur Tuhan buat pemerintahan kami. Karena separah-parahnya, serusak-rusaknya negara di bawah kepemimpinan presiden adalah jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada sebuah negara tanpa pemimpin. Seburuk-buruknya pemimpin, serusak-rusaknya pemimpin, seegois-egoisnya pemimpin adalah jauh lebih baik dibanding daripada sebuah negara tanpa pemimpin. Itu sebabnya kita berdoa untuk pemimpin kita. Bela pemimpin kita. Bela para menteri, bela para jubir, para penasehat presiden kita, para aparat negara kita, bela, doakan supaya mereka diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, supaya mereka memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga itu bukan hanya kita bela mereka, itu bukan hanya semata-mata untuk mereka, tapi supaya kita dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Puji Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Jadi jangan bosan-bosannya, saudara-saudaraku, sahabatku, untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kalau mungkin saudara berkata, wah tiap hari kita berdoa ya untuk bangsa negara kita. Kita tidak lupa berdoa untuk bangsa negara kita, karena memang itu adalah perintah Tuhan. Jadi pada saat pemerintah kita meninggalkan fungsinya, tidak sama lagi dengan firman Allah, orang Kristen harus lebih banyak mendoakannya. Orang Kristen harus lebih banyak mendoakannya. Kita bela, berkati Tuhan, memerintah sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, memerintah dengan kasih, dengan keadilan. Karena kalau kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tidak ada hukum yang menentang itu dikatakan. Menentang apa? Menentang kasih, menentang sukacita, menentang kebaikan, menentang kemurahan, menentang penguasaan diri. Karena pemerintah kita menguasai dirinya, tidak suka-suka hati. Tidak ada hukum yang menentang itu. Semua orang suka, semua orang senang. Kita doakan supaya pemerintahan kita hidup dalam penguasaan diri, hidup dalam kebaikan, hidup dalam kemurahan hati. Nah, saudara yang kasih, tetapi ketika pemerintahan kita telah meninggalkan firman Allah itu, tidak lagi mengasihi, egois, korupsi, memerintah dengan segala kekerasan, maka kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, masih terus juga mereka melakukan hal yang demikian, firman Allah berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Kisah 5 ayat 29 berkata, saudara yang kasih, Paulus berkata kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Kita melihat bagaimana Daniel 3 ayat 16 sampai 18, Sadrak, Mesakh, Abednego
Disuruh mereka menyembah patung buatan raja, sembahan raja. Kalau mereka tidak menyembah patung buatan raja itu, berhala itu, maka dikatakan mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Lebih panas, saudaraku, daripada api biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dikatakan dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya untuk memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas Tuanku yang Tuanku dirikan itu. Raja tidak takut lagi kepada Allah. Raja memerintah tidak lagi seturut dengan kehendak Allah. Raja berkata, semua orang harus menyembah kepada berhala, kepada patung emas itu, sembahan raja. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tidak ada artinya kami memberikan jawab, ya Tuanku Raja. Kalau Tuhan yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian itu dan dari tangan Tuanku Raja. Tetapi ketahuilah, Tuanku Raja, kalau Allah yang kami sembah itu tidak pun menolong namun kami tidak akan menyembah patung sembahan Tuanku itu. Kami tidak akan mau sujud kepadanya. Kami hanya sujud kepada Tuhan Allah yang kami sembah, kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus. Dan kita tahu kisahnya, Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan mereka ke dalam perapian itu. Mereka tidak takut, tapi Tuhan menyertai mereka. Orang yang melemparkan itu sudah mati. Saking panasnya api itu, sebab dipanaskan 7 kali lipat dari api biasa. Tetapi mereka berjalan-jalan di api itu. Besoknya raja melihat, bukankah 3 orang yang kau lemparkan ke dalam perapian itu? Iya betul, 3 orang. Tapi aku melihat ada 4 orang. Tuhan yang kita sembah, Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dalam keadaan dan situasi apapun. Tuhan itu menyertai kita, saudara. Jadi pentingnya kita berdoa untuk pemerintahan kita. Belalah pemerintahan kita. Belalah para pakar-pakar politik. Belalah saudara kasih para partai-partai pada saat ini, supaya mereka sungguh-sungguh bersatu, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, bukan mencari kepentingan sendiri, bukan memancing di air yang keruh, tapi saling mendukung, saling memberkati, membawa bangsa ini, membawa negeri ini kepada kemajuan, kepada kesejahteraan, kepada kebaikan. Saudara, terima kasih. Ini doa kita, ini rindu kita, ini tugas kita. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang. Mari kita berfungsi sebagai garam, mari kita berfungsi sebagai terang, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan di bangsa kita. Nah, jadi saudara kasih, orang Kristen wajib berdoa untuk pemerintahan. Nah, ayat yang 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dikatakan di situ pedang. Pedang seringkali dikaitkan dengan kematian, saudara. Sebagai sarana hukum, saudaraku, ya, agar para penjahat dihukum mati. Dikatakan saudara kasih dalam Matius 26 ayat 52. Matius 26 ayat 52. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Barang siapa yang menggunakan pedang, dia akan dimakan pedang.
main-main dengan pedang, bermain-main dengan hukum, maka dia akan dihukum. Saudara yang kasih. Dan kemudian Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan. Jadi ada hukuman. Bahkan hukuman mati ada. Ya, bahkan hukuman mati ada. Jadi Tuhan kalau ada kesalahan, kalau ada katakanlah di bangsa kita dihukum mati gitu ya. Tembak mati, hukum mati, dirajam begitu, atau hukum apa yang diterapkan di dalam negara kita ini, tentunya para hakim hukum di negara kita tidak semena-mena. Setelah ditemukan ternyata orang ini memang pantas menurut pemerintah, menurut negara dihukum mati. Dihukum mati, Tuhan tidak akan membunuh orang-orang yang menghukum mati orang yang berbuat dosa itu, yang melanggar hukum itu. Karena Tuhan telah menetapkan pemerintah sebagai pelaksana keadilan. Pemerintah ditetapkan oleh Allah. Pemerintah adalah wakil Allah. Nah, puji Tuhan, saudara yang kasih. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, kita doakan pemerintah kita ya. Dalam ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan firman lain pun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara yang kasih, jadi ketika kita menjadi hamba Allah, menjadi anak Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, jangan kau berhutang kepada siapapun juga. Bukan berarti kita, saudara yang kasih, ya tidak boleh meminjam dalam keadaan yang saudara yang kasih yang sangat kita butuhkan. Bukan berarti kita tidak bisa meminjam atau berhutang, tetapi saudaraku bahkan Mazmur 37, saudaraku, Mazmur 37 ayat 26 berkata, saudaraku, tiap hari orang benar itu, anak cucunya, tiap hari memberikan pinjaman, memberkati. Dan kemudian saudaraku yang kekasih, Keluaran 22 ayat 25 berkata, saudaraku, jika engkau meminjamkan, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang. Ya, janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang. Dan janganlah engkau bebankan kepadanya bunga riba, ya. Tetapi yang dilarang adalah saudara yang kasih berhutang untuk hal-hal yang tidak perlu. Bahkan saudara yang kasih menunjukkan sikap acuh tak acuh di dalam membayarnya. Saudara yang kasih, ya. Mazmur 37 ayat 2 dikatakan, ayat 21 Mazmur 37. Saya bacakan saudara yang kasih. Nah, kalau kita berhutang saudaraku, bisa kita berhutang, bisa, tapi sudah kita pikirkan, sudah kita hitungkan bahwasanya kita mampu untuk membayar itu, dan kita harus membayarnya. Apa dikatakan Mazmur 37 ayat 21, saudara? Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Nah, ini tidak bisa, saudara. Tuhan melarang kita seperti ini. Satu-satunya hutang yang tidak dapat dibayar, saudara yang kasih, kalau kita meminjam harus membayar. Satu-satunya hutang yang tidak dapat dibayar adalah kasih terhadap sesama manusia. Itu tidak bisa dibayar, saudara yang kasih, ya. Jadi ini dia, kasihilah sesama manusia. Dan kalau kita mengasihi sesama manusia, sudah ada hukum-hukum, ya. Hukum di bangsa kita ini ada. Hukum Allah ada, hukum Taurat, ada 10 hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jikalau kita memakai hukum kasih, maka hukum-hukum yang ada dalam dunia ini telah tercakup di dalam hukum kasih itu. Kalau kita mengasihi, maka kita akan berdoa bagi bangsa negara kita. Maka kita akan mendukung pemerintah kita. Kalau kita mengasihi, tentunya kita tidak menyakiti sesama.
tentunya kita tidak mencuri barang teman kita. Kalau kita mengasihi, tentunya kita tidak berzina atau selingkuh dengan suami orang lain atau dengan istri orang lain. Puji Tuhan, saudara kasih. Jadi marilah saudaraku, semuanya kita, bukti kasih kita pertama-tama berbalik dari dosa, saudara kasih. Ya, berbalik dari dosa dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, dan berbalik dari segala sesuatu yang mendatangkan kerugian, kesedihan kepada orang lain. Nah, ini dia kasih. Sudah, ini kasih. Yang disebut kasih di sini sudah bukti kasih itu. Marilah kita saling mengasihi. Ayat 10 itu tadi dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan dan utama. Kalau kita mengasihi, kita tidak bohong, kita tidak bersaksi dusta. Kalau kita mengasihi, kita tidak mengingini barang sesama kita sehingga kita mencuri. Saudara berkasih. Jadi sekali lagi, bukti kasih kita yang pertama adalah berbalik dari dosa dan berbalik dari segala sesuatu yang mendatangkan kerugian dan kesedihan kepada orang lain. Puji Tuhan. Ayat yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Puji Tuhan, benar saudaraku. Kita melihat keadaan ini sekarang. Kapan saja pun Yesus bisa datang. Karena semua tanda-tanda yang disebutkan di dalam Matius 24, bahkan juga dalam 2 Timotius 3, sudah terjadi, sudah digenapi pada saat ini. Dan saya yakin juga Injil Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia ini. Dengan media sosial seperti ini, kemana yang tidak dapat dijangkau oleh Injil? Kita aja juga kalau saya lihat begini nanti komentar saudaraku siang malam, saya baca lagi ada dari Samosir. Wah, teman saya kemarin ada dari Kuala Lumpur. Udah 30 tahun saya tidak ketemu, sehingga bertemu lagi. Teman-teman saya waktu SMA, saya sudah 30 tahun di sini bertemu. Wah, luar biasa saudara. Mereka berkata, saya melihat doamu setiap pagi. Saya tidak menyangka lagi kalau bisa bertemu dengan mereka. Tapi puji Tuhan dengan media sosial ini, wah saya sangat bersuka cita bertemu dengan teman-teman saya, bisa berkomunikasi dengan mereka, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya sungguh bersyukur. Firman Tuhan berkata, sudah boleh kasih, mari kita tanggalkan manusia lama kita. Mari kita tanggalkan dosa kita. Yesus sudah dekat. Hari sudah hampir malam, di mana seseorang tidak bisa lagi bekerja. Sudah ada yang kasih. Hari sudah jam malam. Oh ya, hari sudah jam malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kegelapan itu sudah orang-orang yang melakukan kejahatan itu dalam gelap, malam-malam, saudara, di mana orang tidak melihat. Tapi dikatakan di sini hari sudah hampir siang. Mari tanggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa dan kenakanlah perbuatan-perbuatan terang. Perbaiki kehidupan kita pada saat ini. Seperti saya katakan tadi, kapan saja pun Yesus bisa datang. Kalau tiba-tiba nanti Yesus datang, biarlah semuanya kita terangkat ke sorga bersama dengan Dia. Jangan ada dosa yang ditutup-tutupi. Jangan ada dosa yang disayang-sayangi. Tapi mari kita sungguh-sungguh, saya dan saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara berkasih, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan ada pesta pora kemabukan, jangan ada percabulan hawa nafsu, jangan ada perselisihan dan iri hati. Buanglah semuanya itu, saudara. Galatia 5 ayat 16 berkata, saudara berkasih, semuanya itu seperti yang kulakukan dulu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dikatakan oleh Paulus. Buanglah itu semuanya. Tanggalkan itu semua, iri hati,
merasa diri lebih hebat. Sedikit orang lebih tinggi, lebih hebat daripada kita, cemburu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jangan itu saudara. Tapi marilah kita sudah menanggalkan itu, dan semuanya kita berlomba-lomba untuk mengenakan saudara kekasih, ya, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata Allah. Puji Tuhan. Kenakanlah Kristus Yesus Tuhan kita sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan menuruti dan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Biarlah tubuh kita ini kita rawat untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita ini. Dan dengan tubuh yang sehat kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara yang kasih, mari kita bersatu dan memihak kepada Kristus. Sehingga kita meniru Kristus. Sebagaimana pola kehidupan Kristus. Saudara yang kasih, prinsip-prinsipnya, mentaati perintah-perintah Allah. Dan menjadi seperti dia, itulah yang menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih, untuk firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini. Inilah yang meneguhkan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Seperti Yesus, itulah yang kami inginkan, itulah yang kami rindukan. Menjadi seperti-Mu Yesus, di dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan dan tindakan kami. Kami mau seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Mengalirlah kuasa. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh hidup damai, tenang, tenteram, dan hidup saleh. Kami berterima kasih. Masyarakat Indonesia masih terus menghormati
saat ini saudara kita berdoa. Tidak kebetulan pada hari ini firman Tuhan yang kita baca, kita taat dan patuh kepada pemerintah. Firman Tuhan mengajari kita untuk membela dan mendoakan pemerintah. Mari kita doakan pemerintahan kita, mulai daripada pemerintahan tertinggi, dari pusat sampai daerah, sampai kepada RT kita, supaya mereka menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Hikmat Tuhan ada pada mereka, persatuan kesatuan tetap ada di bangsa kita ini, saudara. Mari kita berdoa, kita bela bangsa negara kita. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami hidup di bangsa ini, Tuhan. Sampai pada saat ini, sungguh kami dapat merasakan di tengah-tengah pandemi ini ada damai, ada sejahtera, ada perlindungan di bangsa kami ini. Tentunya ada pengatur ini semua, itulah pemerintahan kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk pemerintahan tertinggi, pemerintahan tinggi, pemerintahan daerah, bahkan sampai kepada RT RW ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan memberkati mereka. Kasih Bapa mengalir atas mereka, kuatkan, sanggupkan mereka. Mereka memerintah, mereka menjalankan pemerintahan ini dengan rasa takut kepada Tuhan. Memerintah dengan benar, mengasihi masyarakat dalam nama Yesus. Kami mengasihi mereka. Berkati Bapak Presiden kami, berkati Wakil Presiden kami, tetap bersatu hati. Para menteri-menteri yang mendukung pemerintahan kami, yang mendukung Bapak Presiden kami sebagai pelaksana tugas, berkati mereka ya Tuhan dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amanat negara kami ini tidak percuma mereka berjaga-jaga menyandang pedang. Mereka lah sebagai wakil-wakil Allah, sebagai pelaksana hukum. Tuhan kami berdoa, berkati mereka, berkati keluarga mereka, lindungi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan bagi mereka, perlindungan dan penjagaan bagi mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk semua orang. Pertama-tama Kau berkata Tuhan supaya kami naikkan doa semangat kepada semua orang. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Kasih Tuhan, kasih Bapa mengalir, supaya kerendahan hati, ketaatan kepada pemerintah ada di dalam hati kami semua masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Indonesia bagian timur, tetap ada dalam kontrolnya Tuhan, tetap ada dalam perdamaian kasih. Tidak ada pemberontakan, tidak ada hal-hal yang menimbulkan kerugian-kerugian, demonstrasi-demonstrasi menimbulkan kerugian. Tapi tetap aman, tetap damai, tetap dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Secara perekonomian diberkati Tuhan, secara keamanan diberkati oleh Tuhan, bahkan secara rohani juga. Indonesia bagi bangsa-bangsa lain, kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati pemerintahan kami, Kau memberkati bangsa kami, Kau memberkati kerohanian di bangsa kami ini. Ada begitu banyak agama yang ada di bangsa kami ini. Biarlah saling mengasihi satu dengan lain. Tidak ada pertikaian, tidak ada kecemburuan iri hati, tidak ada perpecahan di negara kami ini. Tetapi gotong royong, saling mengasihi, bersatuan, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Bineka Tunggal Ika dalam nama Yesus tetap ditegakkan di bangsa kami ini. Kuasa Tuhan bekerja atas bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, bangsa kami akan terus dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan semua semakin memperbaiki diri ya Tuhan. Semua menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena kami tahu hari sudah hampir siang, di mana Yesus akan segera datang. Biarlah seluruhnya, baik dari pemerintah, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang mementingkan diri. Demikian juga masyarakat tidak ada yang memberontak. Kuasa Tuhan bekerja atas bangsa kami ini. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Terang Allah terus bekerja di bangsa kami ini. Kemuliaan Allah turun di bangsa kami ini. Indonesia bagi bangsa-bangsa lain. Misionaris akan bangkit dari Indonesia, akan memberitakan kemuliaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih, ini doa kami, ini rindu kami kepada Tuhan. Dimuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih menjelang 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami berdoa ya Tuhan, merdeka bangsa kami ini dari perbudakan dosa. Bukan
berdoa untuk saudara juga, berdoa untuk keluarga saudara, supaya keluarga kita semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan menyerahkan tangan kami kepada Tuhan dan kepada saudara, supaya berkat Allah turun kepada kita semua. Semua pendoa yang ada di doa pada saat ini, yang mengikuti doa ini, berkat Tuhan turun kepada saudara dengan iman. Terima, angkatlah itu saudara. Haleluya. Bapak kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sahabat doa kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Mereka yang setia dalam doa pagi ini, yang hari ini ya Tuhan sedang berdoa di rumah mereka. Kami minta kepada Tuhan, berikan kepada mereka kelegaan, berikan kepada mereka kekuatan, sukacita yang melimpah. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan, Kristus adalah jawaban bagi mereka. Berikan kelegaan kepada mereka pada saat ini. Mereka yang sakit kami berdoa supaya kuasa kasih Tuhan mengalir. Mereka yang sedang ada di rumah sakit pada saat ini, mengalirlah mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Hidup Yesus bekerja pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan ada mati muda. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kelegaan, ada kekuatan, umur panjang menjadi milikmu. Dalam nama Yesus, kanker tumor akurat akhir dalam nama Yesus. Spiritual pada saat ini, kanker otak, kanker payudara, dalam nama Yesus. Darah tinggi, dalam nama Tuhan Yesus. Diabetes, dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan semua asam urat dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mah kronis, sakit jantung, dalam nama Yesus. Ikat kuasanya bahkan virus-virus corona, dalam nama Yesus. Tidak boleh berkuasa dalam setiap tubuh anak-anak Tuhan pada saat ini di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Mereka bergumul untuk perekonomian mereka, berkati perekonomian mereka ya Tuhan. Mereka bergumul untuk keluarga, untuk kesatuan keluarga, berkati keluarga mereka Tuhan. Suami istri bersatu, anak-anak bersatu, tidak ada pertengkaran di antara suami istri, tidak ada perceraian, tidak ada percekcokan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita, ada kebebasan, ada kasih, ada damai dan sejahtera, ada kebahagiaan di setiap rumah tangga, di setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang berdoa pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan, dan jadikanlah kami menjadi terang ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menerangi sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih. Oleh kami, lingkungan kami diberkati. Oleh kami, bangsa kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian hormat bagi Mu tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kita naikkan pujian kita, segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cinta-Mu yang tiada terukur. Senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu, senang hidupku bagimu. Kami persembahkan hidup kami kepada Bapa. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah ada pada kita. Kasih Bapa mengalir atas kita seluruhnya. Berkat penyertaan, penghiburan, kuasa dari Allah Roh Kudus ada bersama dengan kita sepanjang hari ini dan seterusnya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Haleluya. Kami dari doa pagi saudaraku mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya, dan kami memberikan salam kepada saudara. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.